Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Ogi Guruku, channel pendidikan mencerdaskan generasi bangsa. Sebelum kita membahas pembahasan pada hari ini, jangan lupa berikan dukungan terbaik kalian dengan cara like, komen, dan yang paling penting subscribe dulu dong. Karena dukungan kalian sangat berarti buat perkembangan channel Ogi agar semakin banyak pembahasan-pembahasan yang bisa menambah wawasan kalian. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan terkait dengan masih seputar klasifikasi sungai. Hari ini kita fokus untuk mempelajari klasifikasi sungai berdasarkan struktur geologi. Oke, langsung saja saya share screen. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan klasifikasi sungai berdasarkan struktur geologinya. Eh, kita memahami bahwa yang namanya sungai itu bisa terpengaruh oleh bagaimana kondisi batuan atau struktur geologi yang dilewati oleh aliran sungai tersebut. Nah, pergerakan atau perubahan dari struktur geologi ini mempengaruhi arah aliran dari sungai tersebut. Namun, ada beberapa sungai yang memiliki karakteristik yang dia tetap bertahan arah alirannya karena dia mampu mengimbangi pengangkatan. Nah, untuk klasifikasi sungai berdasarkan struktur geologi itu dibedakan atau diidentifikasi berdasarkan keterkaitan dengan struktur batuan yang dilewati oleh sungai tersebut. Terdapat 3 klasifikasi sungai berdasarkan struktur geologi. Yang pertama ada namanya sungai superpose. Sungai superpose ini adalah suatu sungai yang terbentuk di belakangan, yang terbentuk setelah adanya aktivitas geologis di suatu wilayah tersebut. Jadi sungai superpose ini yang pertama adalah terbentuk setelah adanya aktivitas geologis. Artinya apa? Artinya adalah aktivitas geologis dulu, baru dia muncul adanya aliran sungai. Nah, ini karakteristik sungai superpose. Nah, biasanya sungai superpose ini arusnya deras. Arus sungainya sangat deras. Karena arusnya sangat deras, maka akan terjadi pengikisan vertikal, sehingga pengikisan vertikal ini akan memotong. Dia mampu memotong massa batuan yang dilewati atau struktur geologis atas yang dilewati oleh sungai tersebut. Mampu memotong massa batuan. Nah, karena dia mampu memotong massa batuan, sehingga pada saat dia sudah mencapai batas dari struktur geologis atas dan dia masuk ke dalam struktur geologis bawah, maka di situ akan muncul aliran yang tetap. Oke, jadi sungai superpose itu adalah sungai yang arusnya deras sehingga mampu memotong massa batuan. Nah, ini sungai superpose. Nah, di sungai superpose ini teman-teman bisa lihat contohnya di dunia itu ada sungai Mississippi itu ada di Amerika Serikat, dan sungai Citarum yang ada di Jawa Barat. Di Indonesia juga ada, itu adalah sungai Citarum di Jawa Barat. Nah, itu adalah sungai yang pertama. Yang kedua ada namanya sungai antecedent. Nah, sungai antecedent ini sungai yang lebih awal terbentuk sungai baru adanya aktivitas geologis. Oke, jadi sungai antecedent ini sungai yang mampu mengimbangi pengangkatan. Jadi pada saat ada aktivitas pengangkatan, karena arus sungainya yang deras, sehingga dia mampu mengimbangi. Oke, dia mampu mengimbangi pengangkatan. Jadi karena arusnya deras, dia mampu mengimbangi pengangkatan. Jadi setiap dasar sungai ini naik, dikikis sama dia. Jadi sehingga arah aliran cenderung tetap. Atau tidak berubah.
Jadi dia mampu mempertahankan arah aliran. Oke, dalam kurung mampu mempertahankan arah aliran. Nah, ini adalah sungai antecedent. Jadi sungai mampu mempertahankan arah aliran karena arus yang deras tadi, sehingga pada saat struktur geologis dasar sungai ini mengalami pengangkatan, dia mampu mengimbangi pengangkatan tadi dengan cara pengikisan erosi di bagian bawahnya. Karena dia erosinya juga vertikal. Jadi setiap dasar sungai naik, dikikis, naik lagi, dikikis lagi, sehingga arah alirannya cenderung tetap. Itu adalah sungai antecedent. Nah, di contoh di Indonesia itu yang termasuk kategori sungai antecedent itu adalah Citarum, Ciliwung, Sungai Progo, Sungai Membramo, Sungai Kapuas, banyak ya. Ini adalah termasuk Sungai Indagiri, ini juga masuk ke dalam sungai antecedent. Nah, yang ketiga, yang terakhir itu adalah sungai reverse. Sungai reverse itu adalah sungai yang tidak mampu, dia tidak mampu mengimbangi pengangkatan. Nah, kenapa dia nggak mampu mengimbangi pengangkatan? Karena arusnya lemah. Arus lemah. Jadi akibat dari arusnya yang lemah, dan dia tidak mampu mengimbangi pengangkatan, sehingga pada saat dasar sungai itu mengalami pergerakan atau mengalami pengangkatan, otomatis pengikisannya tadi itu tidak, karena arusnya lemah, maka dia nggak mampu mengikis. Sehingga efeknya adalah semakin tinggi pengangkatannya, maka otomatis selama-kelamaan aliran sungai itu akan berubah. Karena dia, yang namanya sungai, dia pasti kan mengalir dari tempat yang lebih rendah. Jadi pada saat dasar sungai ini naik, karena dia nggak mampu mengimbangi pengangkatan karena arusnya lemah, jadi dia nggak bisa mengikis, lama-kelamaan dia akan menghindar. Jadi dia berubah arah. Sehingga di sungai reverse ini, arah alirannya berubah. Arah aliran cenderung berubah-ubah. Cenderung berubah-ubah. Oke? Atau dalam kurung, arah aliran tidak tetap atau tidak tetap. Arah alirannya tidak tetap. Oke. Kenapa? Karena dia tidak mampu mengimbangi pengangkatan. Sehingga dia tidak mampu mempertahankan arah aliran. Tidak mampu mempertahankan arah aliran. Nah, untuk contohnya, di sini ada contoh sungai Chicago di Amerika Serikat. Ini adalah masuk dalam sungai River. Jadi di sini, gambar sini, teman-teman lihat di sini, pada saat ada aliran air di sungai di sini, sebelumnya, pada saat ini mengalami pengangkatan, maka arah alirannya terpotong dan dia berubah. Jadi sungai yang arah alirannya cenderung berubah, berarti itu adalah sungai kategori reverse. Oke? Jadi kalau saya simpulkan, gambarnya kurang lebih kayak gini, teman-teman. Nah, teman-teman lihat di sini nih. Yang namanya sungai superpos, berarti kan ada struktur geologi dulu. Nah, struktur geologi kurang lebih kayak gini. Struktur geologinya kurang lebih kayak gini. Oke. Nah, ini struktur geologi kayak gini nih. Nah, di sini sudah ada aliran sungai. Teman-teman lihat di sini. Nah, di sini muncul ada aliran sungai. Tapi karena di sini kan ada kayak bukit gitu kan. Di sini ada kayak bukit. Nah, aliran sungai ini, dia pada saat di sini ada aliran sungai, lama-kelamaan aliran sungai ini karena arusnya deras, lama-kelamaan ini dikikis sama dia nih. Dikikis, hingga akhirnya dia mampu memotong nih. Mampu memotong pengangkatan ini. Nah, mampu memotong pengangkatan dari struktur geologi ini. Lebih kayak gini ya teman-teman ya. Nah, jadi arus yang deras tadi itu dia mampu memotong pengangkatan ini. Oke. Jadi mampu memotong pengangkatan sehingga lama-kelamaan aliran sungai ini mampu berada di bawah struktur geologis yang di bawah ini, di dasar struktur geologisnya. Kemudian beda hal dengan sungai reverse. Nah, berarti di bagian sini karena dia mampu memotong, oke, memotong
Dia mampu memotong massa batuan. Maka ini disebut sebagai sungai. Ini disebut sebagai sungai superpos. Superpos. Oke, jadi dia memotong ya, pengkisannya, erosinya vertikal. Erosi vertikal. Erosi vertikal. Nah, kalau teman-teman lihat yang ini, sungai yang kedua, antecedent. Nah, pada saat dasar geologis ini mengalami pengangkatan, nah ini terjadi pengangkatan. Pengangkatan. Jadi pada saat dasar dari sungai ini mengalami pengangkatan, karena arusnya kuat, maka dia mampu mengimbanginya sehingga arah alirannya tetap. Oke. Jadi pada saat dasar ini naik, dikikis sama dia, naik lagi, dikikis lagi, sehingga arah alirannya tetap. Maka ini disebut sebagai sungai antecedent. Ya, kenapa sungai antecedent? Karena dia mampu mempertahankan arah aliran. Oke, dia mampu, kalau ini mampu memotong massa batuan. Dia mampu mempertahankan arah aliran. Nah, beda hal dengan sungai yang ketiga, yaitu ada namanya sungai. Beda hal dengan yang ketiga, disebut sebagai sungai reverse. Jadi sungai reverse itu kayak gini. Di sini ada aliran sungai, oke? Ada aliran sungai, ke sini. Tiba-tiba struktur dasar batuan dasar sungai ini mengalami pengangkatan. Oke, dia mengalami pengangkatan. Tetapi pada saat terjadi pengangkatan, dia tidak mampu mengimbangi. Terjadi pengangkatan, karena arusnya lemah, sehingga semakin lama pengangkatan ini semakin tinggi. Oke, awalnya kayak gini, tiba-tiba karena pengangkatannya semakin tinggi, maka arah aliran sungainya berubah tuh. Oke, arah aliran sungainya berubah. Akhirnya, karena ini semakin tinggi, jadi pengangkatan dan semakin tinggi, otomatis arah alirannya yang sebelumnya melewati sini, dia berubah haluan, menghindari pengangkatan tadi. Menghindari, kemudian dia mencari tempat lain. Oke. Nah, berarti arah alirannya berubah. Ini aliran satu, aliran awal, ini aliran akhir. Aliran akhir. Nah, jadi karena sudah tidak mampu mengimbangi pengangkatan karena arusnya lemah, maka dia berubah tuh arah alirannya. Jadi karena arusnya lemah, maka dia berubah aliran. Karena dia tidak mampu mengimbangi pengangkatan. Maka ini disebut sebagai sungai reverse. Oke, reverse. Jadi sungai yang tidak mampu mempertahankan arah aliran. Oke. Jadi arah alirannya cenderung berubah. Arah aliran berubah. Oke. Kalau ini arah aliran tetap. Oke.
Nah, kenapa? Karena dia mampu, kalau yang anteseden ini dia mampu mengimbangi pengangkatan. Kalau ini tidak mampu mengimbangi. Ini mampu mengimbangi pengangkatan. Pengangkatan. Mampu mengimbangi pengangkatan. Kalau yang reverse, dia tidak mampu mengimbangi pengangkatan. Pengangkatan. Sehingga arah alirannya berubah. Oke, jadi gitu ya teman-teman. Jadi ada 3 sungai berdasarkan struktur geologi. Yang pertama adalah sungai superpose, dia mampu memotong masa batuan. Kemudian antecedent mampu mempertahankan arah aliran. Reverse itu sungai yang tidak mampu mempertahankan arah aliran. Kenapa sungai antecedent mampu mempertahankan arah aliran? Karena arusnya deras. Karena arusnya deras, jadi mampu mengimbangi pengangkatan. Jadi setiap terjadi pengangkatan di dasar sungai, maka dia akan dikikis sama dia. Oke teman-teman, saya simpulkan. Jadi kalau sungai superpose itu sungai yang mampu memotong masa batuan. Jadi setelah terjadi aktivitas geologis, kemudian baru terbentuk aliran sungai. Namun karena arusnya sangat deras tadi, lama-kelamaan struktur geologis yang mengalami pengangkatan tadi itu dia mampu dikikis sama dia, sehingga dia mampu mencapai lapisan bawah dari geologis tadi. Oke, artinya adalah dia mampu memotong masa batuan. Jadi sungai superpose, sungai yang mampu memotong masa batuan. Sedangkan sungai antecedent itu adalah sungai yang mampu mempertahankan arah aliran. Kenapa dia mampu mempertahankan arah aliran? Karena arusnya deras. Jadi karena arusnya deras, pada saat terjadi pengangkatan di dasar sungai atau struktur geologis yang mengalami pengangkatan, dasar sungai mengalami kenaikan, maka dikikis sama dia. Jadi setiap naik dikikis terus, sehingga arah alirannya tetap tidak berubah karena arusnya deras tadi. Jadi dia mampu mengubah pengangkatan. Beda hal dengan sungai reverse, dia sungainya arah alirannya berubah. Kenapa berubah? Karena dia tidak mampu mengimbangi pengangkatan karena arusnya lemah. Jadi setiap terjadi pengangkatan, dia tidak mampu mengikis secara maksimal. Sehingga lama-kelamaan dasar sungai tadi itu akan semakin tinggi. Pada saat sudah tinggi, maka otomatis dia akan menghindar. Dia mencari tempat yang baru, yang lebih rendah. Maka arah alirannya akan berubah. Nah, begitu teman-teman cara membedakan antara sungai superpose, antecedent, dan reverse berdasarkan klasifikasi sungai struktur geologi. Oke, sekian. Semoga teman-teman paham. Sukses selalu dan jangan lupa berikan dukungan terbaik kalian dengan cara subscribe sehingga channel ini bisa berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.